Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Metro TV apa kabar? Bagaimana nih puasanya? Sudah menjelang Hari Raya Idul Fitri. Mudah-mudahan semakin diberikan keistiqomahan, diberikan kemudahan dan kelancaran hingga hari Lebaran nanti insya Allah. Dan seperti biasa saya Indah Kirana dari studio Metro TV Manulife kembali hadir menjumpai Anda dalam Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraish Shihab. Assalamualaikum Bapak. Sehat. Sehat ya Pak ya. Sekali-sekali saya yang bertanya. Iya, alhamdulillah Bapak sehat. Dan Bapak kita juga sudah kedatangan bintang tamu. Beliau ini dulunya penyanyi cilik tapi sekarang sudah beranjak dewasa nih Pak. Ya, ada Tasya Kamila. Assalamualaikum Tasya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh sehat dan cantik nih ya. Makin cantik kalau pakai hijab nih. Amin. Nanti boleh bertanya-tanya kepada Pak Quraish mengenai ayat yang nanti kita akan bahas. Dan pemirsa kali ini ayat 36 hingga 42 dari surat Ar-Rum menggambarkan tentang rezeki dan juga mengenai riba. Nah ini pasti banyak pertanyaan sehari-hari, tapi ditahan dulu, kita akan dengarkan penjabarannya dari Bapak Quraish. Silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebagian kita sudah singgung pada episode yang lalu, tapi tidak apa-apa kita ulangi lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzaqna an-nasa rahmatan farihu biha. Ada satu yang saya ingin katakan begini. Dari segi bahasa. Kalau Al-Quran berkata idza, apabila, maka apa yang disebut akan datang itu hampir dapat dipastikan. Kalau saya berkata begini, apabila si A datang, hormati dia. Berbeda kalau saya berkata, kalau si A datang. Beda ya, belum tentu dia datang. Nah, kalau dia berkata idza, maka itu hampir pasti akan seperti itu. Nah, kita lihatlah sekarang. Wa idza adzaqna an-nasa rahmatan. Kalau kami menganugerahkan atau menjadikan manusia itu dapat mencicipi rahmat. Pasti tidak manusia dapat rahmat? Iya. Pasti. Tidak ada orang yang tidak dapat rahmat Allah. Itu pasti. Tidak ada orang yang tidak dapat nikmat Allah. Hanya persoalannya, ada yang merasa banyak, ada yang merasa sedikit. Yang bagus itu memperoleh sedikit tapi menganggapnya banyak. Yang buruk itu memperoleh banyak tapi masih menganggapnya sedikit. Tetapi semua dapat rahmat Allah. Pernah satu orang pada masa Nabi berkata, waduh saya tidak dapat nikmat nih. Nabi bertanya, kamu pernah minum air? Kamu pernah merasakan nikmatnya udara dingin? Itu nikmat, itu rahmat. Jadi pasti semua dapat rahmat Allah. Tapi ada orang-orang apabila dapat rahmat Allah, walau baru sedikit, dia berfoya-foya. Bergembira melampaui batas. Tapi kalau dia ditimpa oleh sesuatu yang buruk, baru di sini dikatakan bima qaddamat aydihim, disebabkan oleh tangan mereka, yakni disebabkan oleh perbuatan mereka. Tiba-tiba mereka itu sedih dan berputus asa. Bersedih melampaui batas dan berputus asa apabila seseorang memperoleh musibah. Mestinya jangan berlarut. Sebahagian, atau yang pertama dulu, tidak ada alasan untuk berputus asa karena Tuhan yang pernah memberi masih wujud. Tuhan yang bisa memberi banyak masih bisa memberi lebih banyak. Itu satu. Tidak ada juga hanya tempatnya untuk larut dalam kesedihan. Karena alangkah banyaknya orang yang pernah sedih, tapi tidak lama kemudian dia gembira. Jadi bisa jadi sebab kesedihan Anda adalah Anda sendiri. Bisa jadi apa yang Anda sedihkan itu ternyata di kemudian hari justru baik. Bisa loh.
Ya, kehilangan sesuatu. Bisa kehilangan sesuatu, syukur hilang. Kalau tidak saya bisa begini. Kalau tidak, jadi orang hidup ini tidak boleh berputus asa. Karena yang maha kuasa itu masih hidup. Tidak boleh juga larut di dalam kesedihan. Karena bisa jadi di balik kesedihan itu ada kegembiraan. Baru lanjutannya dia katakan, apakah mereka lengah? Apakah mereka buta? Apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya dan mempersempitnya. Bisa jadi Allah melapangkan rezeki si A dan mempersempit rezeki si B. Itu biasa kita lihat. Ada hal lain. Bisa jadi tahun ini rezeki saya banyak, tahun depan sempit. Jadi kalau hari ini kehilangan, bisa jadi besok datang tambahan yang melebihi itu. Yang lebih besar lagi. Yang lebih besar. Allah melapangkan rezeki bagi seseorang dan mempersempitkan baginya. Bisa juga Allah melapangkan rezeki bagi seseorang dan mempersempitnya pada yang lain. Nah, lapang dan rezeki itu banyak berkaitan dengan pribadi kita. Ada orang miskin merasa kaya. Kekayaan itu bukan materi. Kekayaan itu hati. Kaya dalam bahasa agama tidak butuh. Kalau Anda tidak butuh atau sedikit kebutuhan Anda kaya raya. Tapi kalau Anda punya materi banyak tapi masih merasa butuh, Anda miskin. Saya sudah senang begini. Itu Allah lapangkan rezekinya karena hatinya menjadi lapang. Alangkah banyaknya milioner sekarang yang miskin. Itu yang korupsi-korupsi itu orang miskin itu walaupun bertumpuk duitnya karena hatinya miskin. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah bukti-bukti bagi orang yang mau percaya. Karena itu berikanlah kepada orang dekat haknya. Siapa itu orang dekat? Keluarga dekat. Dia punya hak. Bantu dia. Saudara itu hendaknya dibantu sebelum dia minta. Jangan jadikan air mukanya menjadi kusut. Jangan jadikan dia malu untuk pergi minta. Berapapun rezeki Anda, orang keluarga dekat itu punya hak. Berikan dia. Kalau tidak bisa beri uang, ada haknya berkata-kata baiklah dengan dia. Kata yang dekat ini bisa juga kita perluas lagi maknanya. Boleh jadi yang dekat tetangga. Boleh jadi yang dekat semasyarakat. Berikan dia haknya. Mereka punya hak. Paling tidak senyum yang bagus. Paling tidak ini. Nah, dulu di zaman jahiliyah mereka senang memberikan kepada orang jauh. Karena dapat nama. Dan kasih juga kepada orang miskin. Kasih juga kepada orang-orang yang kehabisan bekal di perjalanan. Ibnu Sabil. Anak jalanan. Kasih juga anak jalanan. Itu baik untuk orang-orang yang menghendaki dengan pemberiannya itu wajah Allah. Yang ingin ikhlas. Yang ingin mendapat ridha Allah. Itu baik buat dia. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh apa yang mereka harapkan. Mereka itulah orang-orang yang berbahagia. Muflihun itu artinya memperoleh apa yang dia harapkan. Oke, nanti bisa dijelaskan. Ya, dilanjutkan ke segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Semua pemberian hutang yang Anda berikan kepada seseorang dan berakibat penambahan pada jumlah hutang tersebut yang diberikan pada Anda, maka itu riba.
kembali lagi dalam tafsir Al-Misbah dan tadi penjabaran surat Ar-Rum ayat 36 hingga 42. Silahkan dilanjutkan lagi, Baik, Pak. kita lanjutkan. Jadi ayat yang lalu itu berbicara tentang kewajiban membantu. Iya. Yang harus diperhatikan untuk dibantu adalah kerabat dekat. Seandainya semua orang yang memiliki kelebihan membantu kerabat dekatnya, tidak akan ada orang miskin. Orang-orang miskin yang butuh, orang-orang yang kehabisan bekal di perjalanan atau anak-anak jalanan, bantu mereka semuanya. Itu lebih baik bagi dia menjadi baik kalau itu dimaksudkan demi karena Allah. Nah, nanti lanjutannya ini, wa ma ataitum min riba liyarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah. Nah, ada orang memberi tetapi bukan karena Allah. Boleh jadi dia punya kebutuhan kepada seseorang, dia bantu. Dia kasih hadiah. Iya. Bukan maksudnya silaturahim, tapi dia bermaksud dapat lebih banyak dari dia. Ya Mengambil kan? keuntungan seperti itu. Nah, dia dapat nanti, Biar dia akan diingat. dapat imbalan dari dia. Tulus enggak ini? Enggak. Tulus. Haram enggak ini? Tidak. Tetapi buruk dari segi moral. Yang baik dari segi moral adalah memberi hadiah. Hadiah itu harus tulus. Riba. Nah, riba itu ada dua macam. Ada yang haram, ada yang halal. Riba itu artinya penambahan. Semua pemberian hutang yang Anda berikan kepada seseorang dan berakibat penambahan pada jumlah hutang tersebut yang diberikan pada Anda, maka itu riba. Tapi hadiah ada dua macam juga. Ada hadiah yang tulus, ada yang ada maksud di belakangnya. Iya, iya. Ya kan? Kalau hadiah itu tulus atas dasar maksud saya supaya terjalin hubungan persahabatan lebih erat, itu bagus. Tapi kalau mengharapkan, oh ini nanti biar saya dapat imbalan, itu boleh, tapi buruk dari segi moral. Itu tidak diberkati Allah. Iya. Yang diberkati Allah itu adalah zakat. Zakat itu artinya penambahan, pertumbuhan. Orang yang membayar zakat berkembang hartanya. Zakat juga berarti suci. Orang yang membayar zakat itu suci jiwanya dan suci hartanya. Bersih hartanya. Zakat itu mensucikan diri. Dan itulah yang berkembang di sisi Allah. Perkembangannya itu berlipat ganda. Baru lanjutannya. Allahul ladzi khalaqakum, tsumma razaqakum, tsumma yumitukum, tsumma yuhyikum. Allah lah yang menciptakan kamu, lalu memberi kamu rezeki, lalu mematikan kamu, lalu menghidupkan kamu di alam barzah. Nah, adakah yang kamu jadikan sekutu-sekutu Allah yang mampu melakukan seperti itu walau sekecil apapun? Sekarang mereka jadikan berhala sekutunya kan, sekutu Allah. Itu berhala bisa menghidupkan, bisa memberi rezeki, bisa mematikan, bisa menghidupkan lagi. Tidak bisa, walau sedikit tidak dia mampu. Maha suci Allah dari segala apa yang mereka persekutukan dengannya. Baru di akhir ayat yang akan kita terangkan ini dikatakan, Zaharal fasadu fil barri wal bahr. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut. Kerusakan itu adalah segala sesuatu yang tidak memenuhi nilainya. Segala sesuatu itu ada nilainya. Kursi ini ada nilainya. Apa nilainya? Bahwa dia menjadi baik kalau bisa dijadikan tempat duduk. Kalau ada paku di sini, tidak memenuhi nilainya. Segala sesuatu yang tidak memenuhi nilainya itu dinamai fasid, rusak. Nah, telah nampak kerusakan di darat dan di laut. Dulu ulama-ulama mengartikan kerusakan di darat ada perampokan.
ya kan? Ada pencurian, itu kerusakan. Di laut ikan mati. Sekarang lebih dari itu, polusi, banjir, kebakaran, itu semua adalah fasad. Apa sebabnya? Itu disebabkan oleh apa yang dilakukan oleh manusia. Maka Allah menjadikan mereka merasakan dampak buruk dari pekerjaannya itu. Mudah-mudahan mereka itu insaf dan kembali memperbaiki diri. Supaya kita nggak salah, kita break dulu ya Pak ya. Nanti Tasya juga boleh bertanya pada Pak Quraish. Pemirsa jangan kemana-mana, kami masih akan segera kembali di Tafsir Al-Misbah. Kalau itu menjadi hak orang lain, kasih juga. Pemimpin berkewajiban mengayomi semua yang dipimpinnya, ya kan? Tapi secara pribadi dia berkewajiban pertama membelanjai anak istrinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Dan kita sampai di sesi pertanyaan ya. Tadi penjabaran Ar-Rum ayat 36 hingga 42 itu menggambarkan bagaimana Allah Maha memberikan rezeki, menyempitkannya. Begitu pula kita juga harus berbagi. Berbagi itu pertama adalah orang-orang terdekat, kemudian orang-orang yang dalam perjalanan. Dan tadi Bapak sempat menyinggung orang-orang yang jauh. Nah ini bagaimana maksudnya orang yang jauh begini, ayat kita ini memerintahkan semua orang untuk memberi perhatian pada keluarganya, lebih-lebih yang butuh. Jangan membantu orang jauh dengan mengabaikan orang dekat. Itu pesannya. Yeah. Jadi yang dekat itu memiliki hak yang lebih banyak daripada yang jauh. Dan untuk yang lain berikan yang miskin. Untuk yang lain yang bisa. Tapi prioritas pertama keluarga terdekat ya. Yang perlu dibantu. Itu bisa dikembangkan yang dekat itu dalam arti di kampung kita. Tidak usah jauh-jauh pergi bantu orang di kampung lain. Di kampung Anda ada orang yang butuh. Berarti bukan selalu keluarga begitu? Pada mulanya keluarga. Karena ada ayat menyatakan al-aqrabuna aula bil ma'ruf. Keluarga dekat itu lebih wajar untuk diberi terlebih dahulu. Memang boleh jadi di tetangga kita ada orang miskin, keluarga kita tidak terlalu butuh, ya kita kasih yang. Baik. Terus aku pengen nanya nih, Pak, kalau misalkan aku kadang-kadang nih kalau ngasih ke orang ataupun ngasih zakat gitu, kadang-kadang aku suka bilang doain aku ya supaya bla 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 bla. Itu apakah termasuk pamrih juga? Enggak. Itu tanpa Anda minta, mestinya yang Anda beri itu langsung mendoakan Anda. Ya, itu wajar. Anda tidak minta dari dia. Yeah. Anda minta supaya mintakan pada Allah. Ini sebenarnya tidak perlu dipesan. Semoga Allah memberi engkau ganjaran atas semoga kebaikannya. Allah membalas kamu dengan kebaikan. Itu mestinya terucapkan oleh yang diberi. Kecuali barangkali kalau Anda punya maksud doa tertentu. Doakan supaya anak saya yang sakit sembuh. Ya kan? Ya bisa saja, kenapa tidak? Ini tadi juga sempat disinggung mengenai berbagi tadi ya zakat seperti itu. Tapi apa bedanya sih Pak kalau kita zakat yang 2,5% dengan sedekah? Oke, bagus. Zakat terbagi dua. Ada zakat fitrah, ada zakat harta. Zakat fitrah itu ada kadarnya, katakanlah 2,5 liter, ya toh? Yeah. Dan waktunya adalah orang yang mendapatkan akhir Ramadan dan awal Syawal.
Jadi kalau ada anak yang lahir setelah buka, hidup sampai besok, atau hidup sampai setelah buka, itu tidak wajib zakat fitrah. Karena dia tidak dapat Ramadan. Ramadan berakhir dengan bunyi beduk. Syawal bermula dengan bunyi beduk. Iya. Iya kan? Iya. Nah, zakat fitrah itu wajib bagi yang yang hidup di akhir Ramadan dan awal Syawal. Itu ada waktunya. Zakat harta itu wajib apabila seseorang telah memiliki jumlah tertentu sekitar 80 sekian gram emas nilainya, dan itu telah dimilikinya selama setahun. Jadi zakat wajib. Iya. Sedekah tidak wajib. Sedekah kapan Anda mau beri. Ya toh? Jadi Lebih baik mana nih Pak kalau saya, mungkin Tasya juga pernah menerima honor seperti itu ya. Lebih baik langsung dikeluarkan atau Kumpulkan dulu. dikumpulkan setahun dulu atau bagaimana? kalau saya langsung dikeluarkan lebih baik. Lebih cepat. Karena kalau Anda simpen bertumpuk itu jadi banyak, setan datang. Kebanyakan nih. Tapi kalau Anda begitu dapat Anda keluarkan, katakanlah 10% itu tidak, masih banyak 90%. Tapi 10% kalau terkumpul sampai setahun, oh itu sudah apalagi bahaya ya. Kalau dia sudah jutaan itu ya. Baik, mungkin Tasya ada pertanyaan atau? Iya, kalau bagi seorang pemimpin gitu ya, misalkan kan tadi dibilang kalau untuk memberikan keluarga dulu. Kadang-kadang kan suka dibilang, mentang-mentang keluarganya, kita masa rakyatnya nggak dipikirin keluarganya doang yang duluan. Apakah itu menjadi sesuatu yang buruk? Kita lihat di sini, dia katakan berikan haknya. Kalau itu menjadi hak orang lain, kasih juga. Pemimpin berkewajiban mengayomi semua yang dipimpinnya. Ya kan? Tapi secara pribadi dia berkewajiban pertama membelanjai anak istrinya. Ya kan? Oke. Itu beda dengan KKN. Karena KKN itu memberi keluarga yang bukan haknya. Bukan haknya. Saya beri itu terlarang. Dan diperintahkan beri haknya. Oh iya, saya mau angkat dia di jabatan ini karena keluarga dekat saya. Dia tidak punya hak di situ. Baik. Kalau dia ada haknya ya wajar. Oke. Ini masalah riba nih Pak. Jadi tadi sempat disinggung mengenai riba itu ada yang haram dan ada yang boleh. Nah itu seperti apa? Tapi tolong disimpan dulu jawabannya. Oke. Kita akan break dulu. Tasya juga masih boleh bertanya nanti. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Sedangkan riba yang haram itu adalah memberi, di dalam pemberian itu ada syarat bahwa kamu harus bayar saya lebih dari apa yang saya berikan padamu. Terima kasih Anda masih menyaksikan Tafsir Al-Misbah, masih bersama Bapak Quraisyab dan juga ada Tasya Kamila di sini. Dan kembali lagi mengenai pertanyaan ya, masih seputar riba nih, kayaknya pertanyaan sehari-hari ya Pak ya. Sebenarnya riba tadi yang disinggung, riba haram dan riba yang diperbolehkan itu seperti apa Pak? Kalau Anda memberi seseorang dengan harapan Anda mendapatkan sesuatu di balik pemberian Anda itu riba yang halal. Tanpa ada syarat, tanpa ini. Atau kita mau lebih permudah lagi, memberi hadiah orang dengan harapan bahwa hadiah itu mengundang yang bersangkutan memberi Anda kelebihan. Sedangkan riba yang haram itu adalah memberi
di dalam pemberian itu ada syarat bahwa kamu harus bayar saya lebih dari apa yang saya berikan padamu. Ya toh? Beda toh? Ya. Itu riba yang diharamkan itu mengandung penganiayaan. Unsur riba itu, rente itu unsur kezalimannya ada. Menganiaya orang. Ya. Ada ulama berkata begini, di dalam Al-Quran, riba yang dibolehkan itu ditulis pakai ra, ba, alif. Riba yang terlarang itu ditulis ra, ba, waw. Jadi dari tulisannya saja sudah berbeda karena memang substansinya berbeda. Mestinya secara moral orang yang minjem Anda beri dia pinjaman. Bahkan secara moral orang yang terdesak tidak mampu untuk membayar Anda beri dia semua atau paling tidak mengurangi pembayarannya. Kalau riba yang haram saya beri tapi kamu harus kasih saya lebih dari itu. Kalau yang boleh kita pinjamkan? Pinjamkan silakan. Pinjamkan, kembalikan sesuai dengan apa yang Anda terima. Tapi kan kadang-kadang kalau orang digituin suka jadi ngelunjak gitu loh Pak. Nanti besokannya nggak butuh-butuh banget minjam, terus nggak dibalikin, terus kayak gimana dong? Itu pengalaman pribadi. Iya kan? Ada juga orang yang butuh datang minjem. Tapi kalau orang yang dipinjamkan itu memberikan hadiah sebagai tanda terima kasih, itu lain. Ketulusan. Kalau Anda mau ada orang pernah berhutang pada Anda, dia bayar, Anda tidak syaratkan harus lebih bayarannya, dia lantas kasih hadiah ini. Nabi pun pernah begitu, pernah berhutang binatang dengan yang kecil usianya begini, membayarnya dengan yang lebih banyak, tulus. Karena itu Al-Quran berpesan kalau membayar hutang, bayarlah sesuai senilai dengan apa yang kamu pinjamkan. Dengan demikian tidak ada yang dirugikan. Yang memberi hutang tidak rugi, yang menerima juga tidak rugi. Karena dia tidak membayar lebih. Ya kan? Baik, ini ada pemirsa yang ingin bertanya. Mari kita dengarkan. Kita simak dulu pertanyaannya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danu. Saya ingin bertanya, dewasa ini kita selalu bersinggungan dengan yang namanya riba. Misalkan dengan jasa penggunaan seperti bank konvensional, di mana bunga ini adalah riba. Pertanyaan saya adalah bagaimana meminimalisir riba itu sendiri? Terima kasih. Yang pertama dulu, ulama beda pendapat menyangkut bank konvensional. Memang kalau mau aman jangan pakai bank konvensional, ya kan? Syariah. Sudah banyak bank syariah. Kenapa harus ke bank konvensional? Itu Anda lebih aman. Walaupun ada ulama berkata boleh, ya toh, karena riba pada masa lalu itu pada masa belum dikenal perbankan. Ya toh. Ada yang beranggapan bank syariah itu sendiri juga tidak murni syariah seperti itu, Pak? Ya kalau ada bank syariah yang tidak murni syariah, maka dia bukan bank syariah. Tetapi ya sepanjang pengetahuan saya terlibat di dalam bank syariah. Sepanjang pengetahuan saya ada dewan pengawasnya yang semuanya harus patuh kepada ketentuan syariah. Dewan syariahnya itu adalah orang-orang yang faham tentang syariah. Sehingga dilakukan pengawasan, dilakukan ketentuan-ketentuan, ini boleh, ini tidak boleh, sehingga benar-benar sesuai dengan syariah. Tasya mungkin ada pertanyaan, silakan Tasya. Mengenai kerusakan di muka bumi, kadang-kadang banyak, apalagi sekarang ini ya lagi dibincang-bincangkan terus masalah terorisme nih. Kan itu ngebom di suatu tempat yang mungkin banyak orang yang nggak bersalah dan membuat kerusakan di darat gitu kan. Tapi mengatasnamakan Allah, mengatasnamakan jihad. Apakah itu sesuatu yang buruk atau sesuatu yang... Itu tidak buruk. Tapi amat sangat buruk sekali.
Nah, ya kan? Kalau buruk kurang. Kenapa orang yang tidak berdosa harus terkena dampak seperti itu? Hah? Sudah buruk, sudah amat buruk, dan bertambah buruk lagi karena mengatasnamakan agama. Ya kan? Jadi Padahal agama nggak mengajarkan seperti agama itu. tidak mengajarkan seperti itu. Agama mengajarkan kedamaian, agama mengajarkan persaudaraan, agama mengajarkan kasih sayang, bantu-membantu, terlepas dari apapun agama. Sekian banyak orang yang dirugikan oleh ulah seseorang. Dia harus bertanggung jawab. Kalau dia tidak mampu, dia bertanggung jawab di hadapan Allah. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali, masih banyak pertanyaan yang saya ingin tanyakan. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Misbah, kami akan segera kembali. Nah, jadi sebenarnya nafkah itu kata umum untuk segala macam pengeluaran. Kalau pengeluaran wajib namanya zakat, kalau pengeluaran tidak wajib namanya sedekah. Alhamdulillah Anda masih menyaksikan Tafsir Al-Misbah dan ini masih seputar rezeki, pembagian zakat, kemudian juga riba nih yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah ini mungkin yang saya ingin tanyakan. Tadi ada perbedaan antara zakat dan sedekah. Iya. Zakat yang wajib, sedekah yang sukarela Anjuran, begitu, dan anjuran, kapanpun tidak ada syarat-syaratnya. Tapi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala ini mewajibkan kita untuk membayar zakat? Ya. Paling tidak ada 3 sebab. Yang pertama, sukses seseorang itu tidak terlepas dari bantuan Allah. Saya beri contoh. Orang yang memproduksi kursi ini, bahannya dari mana? Dari pabrik. Pabrik dapat dari mana? Dari kulit kambing. Dari misalnya. kulit kambing. Kambing dapat dari mana? Dari ibu kambing. Terus pada akhirnya secara singkat kita katakan ini Allah yang menyiapkan. Oke. Kayu ini pohon Allah yang menumbuhkan. Ya kan? Jadi ada keterlibatan Allah. Iya. Anda hanya merekayasa bahan yang diciptakan Allah. Bahannya dari Allah, Anda olah. Iya. Ya kan begitu semuanya Iya. toh? Iya. Oke. Ada keterlibatan Allah. Kalau Anda bersyarikat dengan 2 orang, satu memberi Anda bahan dan Anda mengerjakan, berapa persen masing-masing mestinya? 50. 50. Tuhan minta berapa persen? Cuma 2,5% kalau harta ini. Anda masih punya 97,5%. Itu pun, kalau zakat harta, itu pun setelah keluar semua biaya Anda. Wajar nggak? Iya. Allah berkata, saya wajibkan, dan ini bukan buat saya, kata Allah. Buat saudara-saudara kamu yang butuh. Satu. Yang kedua, mari kita lihat. Saudara itu harus membantu saudaranya atau tidak? Iya. Harus. Walaupun tidak wajib. Anda saudara Anda. Ada saudara Anda yang butuh, Anda tidak mau bantu. Terlalu sedikit kalau cuma 2,5%. Iya. Kasih dong. Karena dia saudara Anda. Saudara Anda sekemanusiaan. Nah, yang ketiga yang tidak kurang pentingnya. Bisakah seorang sukses dalam pekerjaannya kalau tidak ada rasa aman? Tidak bisa. Anda dapatkan rasa aman itu dari mana? Memang dari Allah. Bisakah Anda sukses dalam pekerjaan Anda kalau tidak ada orang lain? Anda yang menyanyi nih, kalau tidak ada yang dengar Anda. Jadi ada keterlibatan orang lain selain dari Anda. Berilah sebagian buat mereka itu.
Karena sukses Anda bukan Anda sendiri yang buat. Nah, dari sini Allah mewajibkan. Nah, yang merasa sedikit 2,5% sedekah. Jadi ini cara Allah juga untuk memberi kepada yang membutuhkan Yang ketika itu ya. membutuhkan. Apalagi dia saudara kita sekemanusiaan. Kalau bedanya zakat, infak, sedekah kan banyak tuh jenis-jenisnya itu apa? Iya, sebenarnya begini. Infak itu, nafkah itu pengeluaran. Pengeluaran ini terbagi dua. Ada pengeluaran wajib, ada pengeluaran anjuran. Gitu. Membiayai rumah tangga, nafkah, bukan zakat. Nah, jadi sebenarnya nafkah itu kata umum untuk segala macam pengeluaran. Kalau pengeluaran wajib, namanya zakat. Kalau pengeluaran tidak wajib, namanya sedekah. Jadi mungkin kita sejak semula itu agak salah kaprah itu. Ada infak, ada sedekah, ada zakat. Sebenarnya hanya dua itu, zakat dan sedekah. Keduanya kalau mau digabung dinamai nafkah. Baik, ini masih seputar riba nih Pak. Saya masih tertarik sekali karena saat ini kita banyak sekali ya bersinggungan dengan mungkin riba gitu, seperti menabung, kemudian investasi, juga salah satunya adalah kartu kredit. Nih ketika orang mungkin dibilang butuh nggak butuh ya kalau kita sedang nggak punya uang cash, biasanya kita pakai kartu kredit. Iya. Nah, ini penggunaan kartu kredit ini kan ada bunganya ketika kita bayar. Iya. Seperti itu ya. Ini bagaimana Pak? Kalau saya tidak namakan bunga, biaya administrasi boleh nggak? Boleh. Sudah, bukan bunga. Itu sebabnya bank-bank syariah tidak mengenal istilah bunga. Boleh jadi ada sesuatu yang Anda harus bayarkan, tapi itu adalah biaya administrasi. Kan ada pegawai di sana perlu ya kan? Apa itu gratis? Ada biaya untuk itu. Itu yang dilakukan oleh bank-bank syariah. Tapi itu sistemnya kan seperti berhutang gitu. Berhutang kemudian. Kenapa? Tidak ada masalah. Silahkan berhutang. Bayar sesuai hutang Anda. Prinsipnya, riba itu terlarang karena dia merugikan nasabah atau merugikan bank. Bayarlah senilai apa yang Anda ambil. Dengan demikian, Anda tidak merugikan orang lain dan Anda tidak dirugikan. Kalau Anda tidak bayar biaya administrasi, merugikan enggak? Iya, merugikan bank. Nah, kalau begitu wajar dong kalau ada biaya administrasi. Ada charge, ada penalti. Penalti itu juga diserahkan tidak digunakan untuk kepentingan bank. Tetapi itu digunakan untuk membantu orang-orang. Dalam sistem asuransi nih Pak, asuransi itu dalam asuransi syariah kan ada sistem tolong-menolong, prinsip Iya, tolong-menolong. betul. Nah itu yang dimaksud seperti apa sih? Panjang kalau kita mau cerita, tapi saya ingin sedikit. Di asuransi yang non syariah, Anda membayar full sesuai yang kesepakatan, baik ada kecelakaan pada barang yang Anda asuransikan maupun tidak. Ketika Anda membayar itu, tidak ada kecelakaan, semua uang Anda diambil oleh asuransi. Ya. Oke. Kalau di bank syariah, sejak semula dikatakan seperti ini. Anda membayar katakanlah 1 juta. Saya mohon kerelaan Anda untuk menyisihkan yang 1 juta itu, katakanlah saya minta disisihkan 50.000. Itu sebagai takaful, kerjasama untuk membantu yang mendapat kecelakaan. Anda sudah relakan nih, ya toh? Maka kalau Anda dapat kecelakaan, orang lain bantu Anda dari 50.000. Kalau orang lain dapat kecelakaan, Anda memberi dia sejak semula nih. Anda sudah rela. Nah, nanti dilihat prosesnya lebih jauh. Jangan anggap uang saya itu 1 juta. Anggaplah uang saya hanya 950.000 karena 50.000-nya saya sediakan untuk membantu saudara-saudara saya sekemanusiaan Di situ, yang ya kan?
Itu kira-kira secara sederhana. Prinsip tolong menolong itu Prinsip ya Pak. tolong menolong. Baik, sepertinya kita sudah sampai di penghujung Kita acara sampai. dan untuk menarik kesimpulan hari ini, Kita lihat. Jangan berputus asa bila belum memperoleh anugerah yang diharapkan. Jangan putus asa. Karena yang sempit dapat menjadi luas. Demikian juga sebaliknya. Jangan terlampau bergembira jika mendapat kelebihan rezeki. Tumpukan rezeki bisa hilang dalam sekejap. Demikian juga sebaliknya. Karena semua di bawah pengaturan Allah. Dia maha hidup, maha kuasa. Dan selama seseorang percaya demikian, maka tidak ada tempat keputusasaan dalam dirinya. Kuasa. Harta memiliki fungsi sosial. Bukan saja dalam bentuk zakat yang wajib, tapi juga sedekah atau yang sunnah. Keluarga dekat yang membutuhkan lebih wajar dipenuhi kebutuhannya terlebih dahulu ketimbang selain mereka. Hadiah hendaknya diberikan dengan tulus, tetapi memberinya dengan harapan memperoleh imbalan cepat atau lambat, maka ini tidak terlarang, namun tidak teruji. Kurang tulus. Iya. Kita biasa pergi pengantin, ya, kasih hadiah ya, tulis nama. Saya kata tidak apa-apa tulis nama. Dalam rangka silaturahim. Karena bisa jadi dia anggap saya tidak membantu dia. Kalau saya tidak tulis nama. Ya kira-kira begitu ya. Tulus. Harta yang sedikit tetapi diberkati Allah lebih baik daripada yang banyak tanpa diberkatinya. Berzakat adalah pemberkatan Allah terhadap harta dan terhadap yang berzakat. Saya kira itu kesimpulan kita. Insya Allah ya, mudah-mudahan rezeki yang kita terima ini dari manapun Allah berikan itu selalu menjadikan berkah manfaat untuk kita semua ya Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Pak Quraish, terima kasih banyak hari ini pembahasannya. Tasya juga sudah hadir di sini. Terima kasih. Semoga sukses terus dan pemirsa, insya Allah esok hari kita akan masih hadir dalam tafsir Al-Misbah. Dan saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.